Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build Balerik Pet Note terbaru. Oke, kita bantu dulu. Dan ini aku jelaskan dulu untuk cara mainnya. Kita bantu jungler dulu, setelah itu kita bantu clear minion mid cuy. Setelah itu kalian tinggal pilih antara rotasi ke bawah ataupun ke atas, itu terserah kalian ya. Kira-kira yang membutuhkan kalian itu yang mana, kalian bantu dulu cuy. Bentar, ini ngapain? Tenang, di sini ini aku masih memiliki revitalize cuy dan dapat fresh blood. Oke, kita sekalian rusuh bab birunya. Dan untuk penjelasan ini aku jelaskan dulu untuk item-item yang di buff di Mobile Legends cuy, ataupun di apa itu, di buff ataupun di nerf lah. Jadi ini aku jelaskan dulu dari segi itemnya. Bentar-bentar, kita kabur dulu cuy. Oke, jadi untuk item pertama itu ada yang di buff. Yang pertama itu ada Corset Helmet cuy. Dan ini aku bacakan saja biar kita nggak salah paham dan nggak salah kaprah cuy. Oke, aku mulai dari atas dulu, yaitu Corset Helmet. Kami menyadari bahwa equipment ini kurang populer dan beberapa hero hanya membeli komponennya saja cuy, yakni Molten Essence. Kami bertujuan untuk meningkatkan damage yang diberikan oleh equipment ini. Terus aku bantu Mia dulu cuy. Bentar, dan Mianya menghilang dan cybernya pun menghilang cuy. Oke, aku lanjutkan tadi, yaitu untuk pasif uniknya, yaitu Curse. Dan di sini ada tulisannya baru, jadi ini ada penambahan efek baru cuy. Setiap efek Burning Soul mengurangi 3 hybrid defense target selama 3 detik, bisa disetak hingga 3 kali cuy. Tapi untuk harganya sendiri ini ditambah, yang dulu itu cuma 1760, sekarang menjadi 1910 cuy. Dan ini ada juga penambahan, yaitu mengoptimalkan jalur build equipment ini untuk pengalaman yang lebih lancar cuy. Jadi untuk kesimpulan, item Corset Helmet ini bagus atau tidak dipakai Balerik, ini menurutku bagus cuy. Tapi ini juga ada kekurangannya. Ini aku mulai dulu saja dari kelebihannya Corset Helmet sekarang ya. Jadi untuk kelebihannya itu ini ada, bentar, kita mundur dulu cuy. Oke, jadi untuk kelebihan Corset Helmet sekarang itu bisa ngurangin 9 hybrid defense musuh. Loh bang, kok 9? Jadi gini, ini kan di setiap stack itu memberikan 3 hybrid defense, dan ini bisa di stack sampai 3 kali. Intinya itu ya 3 kali 3 itu 9 kan. Jadi untuk Corset Helmet ini ada pengurangan hybrid defense pada musuh sebanyak 9 cuy. Ya intinya kayak Corset Helmet ini kayak item Genius Wand. Kalau Genius Wand kan di item magic, tapi kalau di item tank itu ada Corset Helmet. Tapi untuk kekurangan Corset Helmet itu terletak pada harganya cuy. Jadi untuk harganya ini meningkat sekitar berapa ini ya, pokoknya kayak gitulah untuk harganya, jadi ditingkatkan. Jadi ini bagus nggak bagus, tapi ya enak juga cuy. Intinya untuk early game, dan untuk early game kan musuhnya itu kemungkinan untuk defense-nya itu kan belum terlalu tinggi, jadi bisa di counter menggunakan Corset Helmet cuy. Oke, kayak gitu saja untuk Corset Helmet cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Dan ini ngapain Mia udah tahu sekarat malah di situ, alah. Oke, jadi untuk item selanjutnya itu ada Wishing Letters cuy. Dan untuk ini di adjust, yaitu sedikit mengurangi damage terhadap hero dengan HP tinggi, tapi menambahkan batas damage minimum, sehingga equipment ini masih bisa memberikan damage saat HP hero lawan rendah cuy. Pasif unik Butterfly Goddess, yaitu persentase damage berdasarkan HP target saat ini, yaitu yang dulu 10% sekarang menjadi 8%. Jadi pas saat kalian itu kena damage, kalau musuhnya itu menggunakan Wishing Letters itu kan pasti ada kupu-kupu kan. Jadi itu untuk pengurangan damage dari kupu-kupu itu dikurangi cuy. Yang dulu itu 10% HP sekarang menjadi 8% HP cuy.
Dan ini bentar-bentar, ini aku bantu dulu, dan apakah dapat? Kita kabur dulu cuy, soalnya sekarat dan ini dapat cuy. Oke, aku lanjutkan tadi. Tapi untuk wishing letter ini memiliki efek baru cuy, yaitu setiap butterfly goddess memberikan setidaknya 50 magic damage sebelum pengurangan damage. Jadi untuk kupu-kupunya itu ada penambahan 50 magic damage cuy. Jadi untuk hitungannya itu 50 plus 8% sisa HP kita. Jadi untuk kesimpulannya, untuk wishing letter ini di adjust ataupun disesuaikan cuy. Jadi ini enggak terlalu sakit-sakit amat, tapi ya tetap sakit sih. Oke, aku lanjutkan ke item selanjutnya saja cuy. Jadi untuk item selanjutnya itu ada Radiant Armor. Jadi untuk Radiant Armor ini di buff cuy, yaitu kami yakin efek pasif Radiant Armor memberikan cukup perlindungan terhadap damage berkelanjutan dari magi saat setak penuh. Namun efisiensi pengumpulan setak saat ini terlalu lambat, sehingga kami bertujuan untuk meningkatkannya. Pasif unik Holy Blessing. Jadi untuk pasif uniknya ini di buff cuy, yaitu cooldown setak 0,6 detik menjadi 0,4 detik. Jadi maksudnya untuk buffnya itu dari pengisian setak Radiant Armor cuy. Jadi untuk pengisian setak itu ada cooldownnya cuy. Jadi kalau dulu untuk pengisian satu setak ataupun menambah satu setaknya Radiant Armor itu membutuhkan waktu 0,6 detik cuy. Tapi untuk sekarang itu tinggal 1,4 detik. Jadi lebih cepat lah. Jadi untuk nge-counter hero-hero yang berdamage magic DPS ini akan lebih enak cuy. Tapi ingat, untuk magic DPS ya, bukan magic yang ngebres. Entar musuh kalian itu Cecilion, terus Kadita, terus yang ngebres itu siapa lagi, pokoknya yang sekali kumbu itu, terus kalian menggunakan Radiant Armor itu nggak bisa cuy. Aku ingatkan, jadi untuk Radiant Armor ini digunakan untuk nge-counter magi DPS walaupun di buff. Tapi kalau musuhnya itu maginya ngebres, jangan pakai Radiant Armor. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang Radiant Armor cuy. Bentar, ini kita bantu dulu dan dapat kill lagi. Oke, terus aku lanjutkan ke item selanjutnya yang di buff cuy. Jadi untuk item selanjutnya yang di buff itu ada Brute Force Breastplate. Aku ngomongnya Brute Force saja ya, biar nggak kepanjangan. Oke, langsung saja aku bacakan, yaitu kami bertujuan untuk sedikit meningkatkan damage equipment agar lebih cocok dengan hero fighter yang lincah. Terus untuk atribut yaitu physical defense 23 menjadi 20. Terus untuk pasif uniknya yaitu namanya Brute Force, ini di buff, yaitu adaptive attack setiap setak 6 menjadi 8. Jadi gini cuy, untuk kesimpulan Brute Force. Jadi untuk Brute Force ini ada setaknya kalau kalian itu belum tahu cuy. Dan untuk fungsi setaknya Brute Force, yang pertama itu bisa meningkatkan adaptive attack. Adaptive attack itu apa sih bang? Jadi untuk adaptive attack ini bisa memberikan tambahan damage tergantung hero yang kalian pakai. Contohnya kalian memakai Canggih, jadi untuk adaptive attacknya itu adalah magic damage. Tapi kalau hero kalian itu kayak Aulus terus Suyo, ya kalian akan mendapatkan physical attack cuy. Untuk adaptive attacknya ini tergantung sama hero yang kalian pakai. Terus untuk fungsinya setak ini juga bisa meningkatkan movement speed kalian cuy. Jadi kalau setak kalian itu penuh, untuk Brute Force-nya itu bisa meningkatkan movement speed kalian, ya intinya mendapatkan penambahan movement speed cuy. Terus aku lanjutkan kesimpulan untuk adaptive attack-nya ini cuy. Jadi untuk fungsinya Brute Force ini ditingkatkan untuk adaptive attack, yaitu untuk meningkatkan damage. Walaupun ini item tank, tapi ini ada penambahan damage-nya cuy. Jadi untuk hero-hero yang mengandalkan apa ya, intinya untuk hero-hero fighter lah yang pengen kuat tapi berdamage, ya kalian pakai Brute Force saja cuy. Contohnya kayak Sun bisa, terus Aulus bisa,
terus Xbox juga bisa cuy. Ya pokoknya hero-hero fighter lah. Ataupun kalau kalian itu pengen memakai tank terus berdamage, ya kalian bisa menggunakan brute force. Tapi untuk tank ini nggak aku sarankan karena untuk physical defense-nya itu sedikit cuy. Jadi kayak gitu untuk penjelasan brute force. Terus untuk item terakhir ini nggak usah aku jelaskan panjang-panjang, yaitu adalah item Ash Queen Wand. Jadi untuk Ash Queen Wand ini cuma diganti atribut itemnya. Jadi kalau dulu untuk Ash Queen Wand itu tidak ada penambahan movement speed, kalau sekarang itu ada. Oke, jadi kayak gitu untuk item-item yang di buff. Terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya Balearic untuk pet note terbaru ini saja cuy. Jadi untuk emblem ini susunannya kayak gini cuy. Untuk emblemnya tetap menggunakan emblem tank cuy. Terus untuk talent pertama itu menggunakan vitality biar untuk darahnya ini tambah banyak plus sinkron sama pasifnya Balearic cuy. Terus untuk talent kedua itu menggunakan tenacity dan untuk fungsinya yaitu apabila darah kita itu tinggal 50% akan mendapatkan hybrid defense, yaitu intinya akan mendapatkan physical defense dan magic defense cuy. Terus untuk talent ketiga ini menggunakan Consumptive Blast. Jadi untuk fungsinya ini biar kalau kita membantu buff ataupun membantu ngebuff itu biar lebih cepat cuy. Terus aku lanjutkan ke buildnya. Jadi untuk buildnya ini harap disimak baik-baik karena untuk buildnya bentar ini kita bantu apakah dapat kill lagi, kagak cuy, yang dapat zilong malahan. Oke, aku lanjutkan ke buildnya cuy. Jadi untuk buildnya ini aku mulai dari sepatu. Jadi untuk sepatu ini kalian menggunakan top boot. Terus untuk remnya kalian tetap menggunakan Encore. Bentar, ini kita bantu dulu. Dan siapa ini? Nah, menghilang kau. Terus setelah sepatu kalian jadi, kalian lanjut ke item selanjutnya, yaitu kalian bisa menggunakan Stalagblade ataupun Dreadnought Armor. Jadi untuk Stalagblade kalian gunakan kalau musuhnya itu ada hero yang bersifat attack speed. Tapi kalau musuhnya itu tidak ada kayak di gameku ini, kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor cuy. Dan untuk Dreadnought ini kalau musuhnya itu bertipe physical attack tetapi menggunakan skill, ya contohnya kayak Kalet, Saber, terus Clean, ini kan physical attack kan, terus menggunakan skill. Terus setelah itu kalian lanjut ke item selanjutnya, yaitu kalian bisa menggunakan Molten Essence. Dan untuk fungsinya ini ada penambahan HP dan efek bakarnya cuy. Jadi untuk membantu ngebuff, untuk membantu ngeclear minion itu akan lebih enak. Bentar kita bantu dulu cuy. Waduh kita coba mundur dan masih bisa cuy. Terus setelah itu, setelah Molten Essence kalian jadi, kalian lanjut ke Cursed Helmet biar kalau musuhnya itu dekat dengan kita bisa dikurangin untuk hybrid defense mereka. Terus untuk item selanjutnya kalian lanjut ke Antiquiras bisa ataupun dominan, dan ini sesuaikan lagi sama kondisi musuhnya. Kalau ada assassin yang bertipe physical attack terus menggunakan skill, kalian bisa menggunakan Antiquiras. Terus kalau musuhnya itu ada hero bersifat attack speed, kalian bisa menggunakan dominan dulu cuy. Dan ini terserah kalian. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Athena Shield kalau musuhnya itu maginya ngebres, contohnya kayak Kadita, terus Kagura, Parsa, terus siapa lagi ya yang nembak itu, siapa itu ya, pokoknya itulah. Terus kalian bisa menggunakan Radiant Armor kalau musuhnya itu magic DPS, contohnya kayak Change, Lilia, Yeve, Yusin dan yang lainnya cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Blade Armor kalau musuhnya itu MM nya bersifat attack speed cuy plus critical. Tapi kalau musuhnya itu bukan bersifat critical ataupun attack speed, kalian bisa menggunakan Twilight Armor bisa, ataupun COD juga bisa, ataupun Guardian Helmet juga bisa, ataupun kalian menggunakan Immortal juga bisa cuy. Terus untuk item selanjutnya ataupun item terakhir ini terserah kalian. Kalian bisa menggunakan
apa ya, immortal bisa, pokoknya untuk item terakhir ini terserah kalian cuy, dan sesuaikan saja sama musuhnya. Oke, jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang build-nya. Terus untuk spell, jadi untuk spell ini sesuaikan sama kondisi tim kalian. Kalau kalian itu yang nebe sendirian, kalian bisa menggunakan Revitalize. Tapi kalau kondisi timnya itu ada yang membantu nebe, contohnya ESP-nya tebel atau jungler kalian itu tebel, ya intinya dua tebel lah, kalian bisa menggunakan Fengian cuy. Terus kalau musuhnya itu banyak hero-hero yang tidak bisa kita kejar, kalian bisa menggunakan Flicker. Jadi untuk fungsinya Flicker ini kalau musuhnya itu kira-kira kayak sulit lah kita jangkau cuy, ya contohnya kayak Granger, Brody itu kan sulit kan, ataupun Clean ini kan memiliki skill blink, jadi bisa kita akali pakai Flicker cuy. Bentar, dan kita zoning di Lord dulu, dan ini Mianya lagi-lagi cuy, ya mau ngebantu. Waduh, dan di sini yang damage-nya sakit itu ya Vexana sama Mia, malah Mianya di sana. Waduh, aku pun sudah bangul cuy, bentar dan menghilang. Oke, tapi di sini semua skill sudah keluar ya. Oke, Mianya dapat double kill dan triple kill. Apakah maniak? Sampah kau sama Zilong. Oke, dan musuhnya mati 4 cuy, dan ini masih ada Saber, dan Saber pun hilang, dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan tentang konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bangkits mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.